Kami dari kelompok 5 yang mengangkat tema plagiarisme akan menjelaskan mengenai hasil fisika. Perkenalkan, nama saya Ahmad Istan dengan NIM 22. Saya Contoh di Elektronik dengan NIM 21. Saya Isana Kusumawardani dengan NIM 25. Saya Nadia Putri Kalinda dengan NIM 23. Saya Kamila Nanda Uzma dengan NIM 24. Jadi, apa itu plagiarisme? Plagiarisme merupakan tindakan pencurian baik ide, teks, maupun hasil karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya. Jadi jenis-jenis plagiarisme. Jadi plagiarisme itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada plagiarisme langsung, yaitu menyalin teks orang lain tanpa mencantumkan sumber. Yang kedua ada plagiarisme sebagian, yang menggabungkan bagian karya orang lain dengan karya sendiri tanpa atribusi. Yang ketiga ada plagiarisme ide, yaitu mengambil ide atau konsep orang lain tanpa memberi kredit. Yang keempat ada plagiarisme diri sendiri, yaitu mengulangi karya sendiri yang sudah diterbitkan tanpa izin atau pemberitahuan. Yang kelima ada plagiarisme otomatis, yaitu menggunakan aplikasi yang menyusun teks dari berbagai sumber tanpa mencantumkan asalnya. Yang keenam ada parafrase tanpa atribusi. Parafrase tanpa atribusi adalah mengubah kata tapi memakai ide orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Selanjutnya, beberapa faktor penyebab plagiarisme berdasarkan jawaban dari question box yang telah kita buat. Yang pertama, belum mengetahui tentang plagiarisme dan cara menghindarinya. Yang kedua, belum mengetahui cara melakukan parafrase yang benar. Yang ketiga, tugas yang dianggap terlalu sulit. Yang keempat, waktu yang terbatas sering membuat seseorang memilih jalan pintas dengan menyalin karya orang lain. Dan yang kelima, rasa tidak percaya diri terhadap kemampuan sendiri membuat seseorang terdorong untuk melakukan plagiarisme. Yang selanjutnya itu dampak plagiarisme. Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, mengatakan bahwa plagiarisme memiliki efek panjang yang sangat merusak dan beresiko baik untuk individu maupun suatu instansi. Beberapa dampak utama plagiarisme adalah yang pertama, yaitu kerugian akademik. Baik dari individu, mereka akan kehilangan kepercayaan yang pada akhirnya menghambat peluang dalam suatu penelitian maupun perkuliahan. Selain itu, pengurangan nilai, diskualifikasi dari mata kuliah, atau bahkan dikeluarkan dari universitas yang pada akhirnya dapat merusak kredibilitas peneliti. Bagi instansi sendiri, plagiarisme sangat memengaruhi reputasi lembaga akademik tersebut. Yang kedua adalah kerugian hukum. Plagiarisme adalah salah satu bentuk dari pelanggaran hak cipta. Maka dari itu, jika sebuah karya yang dilindungi tersebut digunakan tanpa izin atau atribusi, sehingga pemilik hak cipta berhak menuntut secara hukum ataupun denda. Yang ketiga adalah kerusakan reputasi. Bagi seseorang yang melakukan plagiarisme, pengaruh reputasi tidak hanya memengaruhi suatu instansi, namun dari dampak tersebut reputasi seseorang juga bisa hancur dan sulit diperbaiki. Yang keempat adalah menghambat kreativitas. Plagiarisme sangat merusak kinerja dalam suatu tindakan seseorang karena mendorongnya tindakan mengambil karya orang lain sehingga menghambat tumbuhnya ide-ide baru dan mengurangi motivasi pencipta. Selanjutnya yaitu cara menghindari plagiarisme. Yang pertama, cantumkan atribusi yang jelas. Selalu hargai karya orang lain dengan mencantumkan nama penulis asli. Yang kedua, parafrase menggunakan bahasa sendiri. Ubah informasi dengan kata-kata sendiri, bukan sekedar mengganti beberapa kata. Namun, jangan lupa tetap sebutkan sumber ide atau referensinya. Yang ketiga, gunakan aplikasi pendeteksi plagiarisme. Sebelum mempublikasikan karya, cek terlebih dahulu menggunakan aplikasi anti plagiasi. Ini membantu memastikan tulisan kita aman dan orisinal. Yang keempat, catat sumber sejak awal menulis. Biasakan mencatat setiap sumber yang digunakan saat proses riset. Dengan begitu, daftar pustaka akan tersusun rapi dan tidak ada sumber yang terlewat. Yang terakhir, ciptakan karya yang orisinal. Lakukan riset sendiri, pahami materinya, lalu tulis berdasarkan pemahaman kalian sendiri, dan gunakan gaya bahasa kita sendiri. Inilah kunci utama untuk menghasilkan karya yang unik dan berkualitas. Kesimpulannya, plagiarisme merupakan tindakan yang melanggar sila kedua Pancasila
di mana seseorang mengambil, menyalin, atau menggunakan karya orang lain tanpa memberikan pengakuan yang layak. Selain mencerminkan kurangnya integritas akademik, plagiarisme juga memiliki dampak negatif bagi diri sendiri maupun orang lain. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mengetahui berbagai jenis plagiarisme dan cara menghindarinya, sehingga karakter tanggung jawab dan jujur dapat terwujud. Cukup sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Sebagai mahasiswa, Menulis dengan integritas. Berkarya dengan kejujuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.